Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Sunandi Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ini, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat sehat, yang sebagaimana kita bisa melakukan proses aktivitas kehidupan bersama-sama di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan cinta, tak luput pula kita curahkan atau kita hantunkan kepada baginda besar kita, motivator hebat kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah, alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan bisa melihat zaman yang terang benderang ini melalui proses yang luar biasa diperjuangkan oleh beliau. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan tugas untuk membuat suatu video, yang mana video ini dibuat untuk memaksimalkan potensi dan mengembangkan produktivitas bagi mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dari banyak-banyak video sebelum-sebelumnya yang telah saya buat dan telah saya bahas, kali ini saya akan membuat suatu video atau membahas salah satu video tentang judulnya itu unsur inisiatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, baik, perlu kita pahami bahwa apa itu legislatif dan apa itu eksekutif. Nah, eksekutif itu adalah salah satu pelaku atau pelaksana yang dimana dia melakukan suatu kegiatan meliputi perjalanan politik di suatu negara, dan dalam sistem kelembagaan eksekutif merupakan salah satu lembaga kekuasaan tertinggi di negara. Eksekutif ini meliputi presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai pelaksana negara. Kemudian legislatif. Nah, apa itu legislatif? Legislatif itu adalah salah satu lembaga yang membuat atau merancang susunan undang-undang berdasarkan dari hierarkis hukum meliputi Undang-Undang Dasar 45 dan berlandaskan dengan Pancasila. Nah, sekarang kita akan membahas tentang inisiatif dari lembaga eksekutif dan legislatif. Seperti yang kita ketahui bahwa inisiatif itu adalah merupakan salah satu keinginan dasar atau keinginan pertama atau ide-ide yang muncul untuk melakukan segala sesuatu aktivitas meliputi kebijakan, meliputi langkah, gerak, dan tujuan yang berfungsi untuk membuat salah satu jalannya sistem politik di Indonesia. Nah, perlu adanya inspirasi dalam membentuk suatu undang-undang. Nah, legislasi. Jadi pihak DPR ini dia merumuskan apa nih inisiatifnya untuk program kerjanya di masa jabatannya dia. Mulai dari inisiatif merancang anggaran, terus mulai dari merumuskan rancangan undang-undang, terus melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudianlah dibuat salah satu inisiatif untuk dapat mengantisipasi hal yang akan terjadi itu. Seperti kayak presiden kemarin yang telah mengusulkan atau berinisiatif untuk membuat salah satu rancangan undang-undang cipta kerja di dalam bentuk omnibus law. Nah, kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR bersama perwakilan-perwakilan dari presiden, kementerian, dan instansi yang berwenang di dalam pihak itu. Nah,
Hadirnya Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan salah satu bentuk inisiatif dari Presiden, dari lembaga eksekutif untuk dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi di negara ini. Dan juga banyak contoh seperti pembaruan dalam sistem untuk rancangan undang-undang ini yang tadinya kita berpatokan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Tahun 2011 Nomor 12. Nah, ini merupakan salah satu bentuk inisiatif dari eksekutif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengesahkan tentang terkait banyak kelemahan dari sistem pembentukan perancangan undang-undang sebelumnya, kemudian diperbarui lagi menjadi sistem yang lebih terarah berlandaskan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Banyak sekali ketika kita menjalankan proses bernegara, perlu adanya inisiatif yang dapat menanggulangi permasalahan seperti bidangnya eksekutif. Lagi pada masa pandemi seperti ini, harus ada beberapa cara yang kita lakukan agar dapat meminimalisir kelaparan, kejatuhan ekonomi, terus untuk dapat menanggulangi bencana yang terjadi, melihat alur kehidupannya itu seperti apa, maka perlu adanya rasa ide atau inisiatif dari Presiden, lembaga eksekutif dan legislatif ini. Karena memang lembaga eksekutif dan legislatif ini perlu adanya kerjasama, dan juga ketika lembaga eksekutif ini keluar dari dalam konteks kebijakannya, perlu adanya proses pengkritikan dari pihak legislasi. Karena apa? Karena dia yang merumuskan dan merancang undang-undang ini. Nah, untuk dapat merancang dan untuk dapat menimbulkan salah satu antisipasi, perlu adanya inisiatif berdasarkan dari beberapa referensi mengenai pakar hukum, pakar-pakar ilmu teknologi, para guru-guru besar, alim ulama. Itu harus dikaji, dan baru kita bisa mengeluarkan salah satu inisiatif yang bisa membuat negara ini menjadi lebih baik. Dan juga kita harus memperhatikan keadaan sekitar, kondisi dan keadaan dengan cara apa? Ya, timbulkan rasa inisiatif itu untuk dapat berdialog langsung dengan rakyat yang mempunyai keluhan, mempunyai kendala di dalam ruang lingkup daerah, provinsi maupun kota setempat. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Namun ketika kita memiliki inisiatif, terutama dari eksekutif dan legislatif memiliki inisiatif, itu perlu memang tadi yang saya jelaskan harus dikaji kembali. Karena ketika kita berlebihan memiliki inisiatif itu juga tidak baik. Kayak misalkan Undang-Undang Omnibus ini inisiatif dari Presiden dan disahkan, kemudian dirancang dan dibuat oleh DPR beserta pihak-pihak instansi yang berwenang, tapi tidak memperhatikan dampak yang terjadi. Dia tidak menganalisis apa yang akan terjadi ketika salah satu inisiatif perancangan ini disahkan. Ternyata banyak timbul hal-hal kontroversial di dalam situ. Banyak sekali penolakan dari beberapa elemen mahasiswa, masyarakat, buruh, dan juga para pelajar yang ikut serta berdemonstrasi, partisipasi untuk mengkritisi dan menanyakan kejelasan terkait inisiatif dari Presiden Joko Widodo ini. Nah, perlu memang yang namanya kita memiliki ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Seharusnya hal itu yang kita pakai untuk dapat menjalankan sistem, untuk dapat mengarahkan negara yang berasaskan secara hierarki, memiliki tujuan dan fungsi yang jelas.
kemudian harus memberikan kemaslahatan, harus dikaji kembali apakah inspirasi ini atau inisiatif ini menyalahgunakan aturan atau tidak. Terus kita juga harus melihat dari sektor sosialisnya seperti apa, apakah hal ini bisa membuat satu keresahan untuk masyarakat atau tidak. Banyak pertimbangan yang harus kita pertimbangin dalam membuat salah satu inisiatif yang tinggi. Inisiatif yang bagus itu kita harus melihat dari berbagai macam aspek pembentukannya. Kita juga harus melihat tentang kemampuan dari kapasitas pemerintahan kita dan juga dari diri kita sendiri untuk dapat membuat salah satu inisiatif. Hal itu bisa menjadi salah satu bentuk kemanfaatan bagi umat manusia, umat negara di Indonesia khususnya, dan juga bisa menjadi salah satu kemudorotan, seperti halnya contoh yang tadi saya jelaskan. Jadi lebih berhati-hatilah bagi pihak lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengeluarkan salah satu bentuk inisiatif, karena kami khususnya para rakyat Indonesia menaruh harapan kepada beliau-beliau yang menjadi lembaga legislatif dan juga Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat sebagai kepala negara yang mengetuai kami untuk dapat membimbing dan menjalankan tupoksi kepresidenan secara benar dan tidak mengeluarkan salah satu bentuk inisiatif yang sekiranya dapat menimbulkan perpecahan dan hal-hal kontroversial. Dan peran mahasiswa pun juga sangat penting untuk dapat memberikan salah satu inspiratif, inovatif, dan juga salah satu ide. Nah, inisiatif ini hadir berdasarkan dari penglihatan, perasaan, terus perabaan, dan kita juga timbul karena adanya salah satu peristiwa atau kejadian. Apalagi untuk pejabat tinggi negara yang memang ketika dia ditunjuk sebagai salah satu Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif dan juga presiden sebagai eksekutif, itu menandakan bahwa mereka memiliki kompetensi di dalam diri mereka untuk dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Salah satu bentuknya adalah dengan mengeluarkan salah satu inisiatif yang tinggi, inisiatif yang bagus, yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itulah proses pengolahan pikiran, proses penerimaan data yang masuk, kemudian kita kaji, kita gojok di dalam otak kita, mengeluarkan salah satu bentuk daya inisiatif. Seperti itu. Jadi usul-usul kayak gitu tuh harus tetap dibudayakan, dijalankan, bahkan harus bisa ditambahkan gitu. Presiden, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif harusnya memang sudah bisa memperkirakan usul inisiatif apa untuk kedepannya dalam satu negara. Jangan terlalu membahas dan mengkaji tentang permasalahan sekarang. Ketika salah satu lembaga yang baik, dia bisa memprediksi, bisa memberikan usul kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang bagi legislatif dan juga eksekutif yang berkompetensi, memiliki wewenang luas, bebas, jelas, dan tetap semangat kayak gitu. Karena kita lihat Indonesia ini seperti yang tadi saya bilang, ada orang yang berinisiatif bagus, tapi terlalu banyak inisiatif itu bisa menyebabkan kemudaratan. Ada orang yang tidak memiliki inisiatif, tapi dia mampu menjalankan. Maka hadirkan salah satu fungsi
yang baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk memberikan usul-usul inisiatif yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, wabil khusus untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Ini merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran bagi saya dalam membuat suatu video yang baik, benar, dan bagus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.